Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Fahmi dengan NRP 50332411108. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu final project untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek kelas B. Untuk itu, final project yang saya angkat yaitu perencanaan dan pembangunan Mandalika Heritage Center, di mana yaitu sebuah pusat oleh-oleh dan produk budaya Nusa Tenggara Barat yang modern yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika Lombok. Hmm, Selanjutnya, latar belakang, di mana kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika adalah salah satu destinasi wisata berprioritas nasional. Kawasan ini memiliki sirkuit internasional Mandalika sebagai venue MotoGP, pantai berpasir putih, dan berbagai kekayaan budaya suku Sasak yang luar biasa indahnya. Secara pasar, data dari Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC menunjukkan tren yang sangat positif, di mana kunjungan wisata mencapai 1,24 juta orang di tahun 2024 dan melonjak di angka 51,4% menjadi lebih dari 1,4 juta orang di 2025. Bahkan di awal 2006 hanya dalam 4 bulan pertama sudah ada 285.000 kunjungan. Nilai investasi kumulatif di kawasan ini sudah mencapai 6,02 triliun yang mencerminkan percayaan besar dari para investor. Namun di tengah pertumbuhan yang luar biasa ini ada gap yang belum terisi, yaitu adalah produk oleh-oleh khas NTB seperti kain tenun, Sasak, lalu juga ada mutiara Lombok dan kerajinan gerabah, penyulut dan lain-lainnya. Dari situ masih dijual tersebar di kios-kios kecil yang tidak terorganisir. Belum ada pusat oleh-oleh yang terintegrasi dan representatif di kawasan ini. Dari itulah latar belakang dari proyek Mandalika Heritage Center. Selanjutnya, tujuan proyek. Proyek ini memiliki 5 tujuan strategis, yaitu yang pertama menjadi destinasi belanja unggulan bagi wisatawan di jantung kawasan Mandalika. Yang kedua, menyediakan wadah terpadu bagi 70 pelaku UMKM lokal NTB untuk memasarkan produk unggulan daerah secara profesional. Lalu yang ketiga, memperkuat identitas budaya NTB melalui arsitektur, galeri eksibisi, dan ruang edukasi budaya Sasak. Lalu yang keempat, mendukung pengembangan ekosistem wisata Mandalika sebagai destinasi kelas dunia yang komprehensif. Yang terakhir, kelima, yaitu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD, NTB, dan pendapatan masyarakat lokal. Selanjutnya, ruang lingkup, di mana proyek ini mencakup pembangunan gedung 2 lantai di atas lahan 8.000 meter di zona komersial Cape Mandalika dengan gross floor area total kurang lebih 6.500 meter. Untuk penggunaan lahan, 40% atau sekitar 3.200 meter adalah tapak bangunan, 35% atau 2.800 meter area hijau, dan 25% atau 2.000 meter untuk parkir dan plaza dengan kapasitas 250 kendaraan. Dari sisi konten bangunan, lantai 1 menampung cultural exhibition, komersial, lalu juga komersial zone dengan 70 unit kios UMKM berbagai ukuran, lalu juga ada grand lobby dengan information center dan ticketing, serta ada juga fasilitas pendukung lainnya. Lalu selanjutnya, sedangkan lantai 2 difokuskan pada zona budaya, di mana terdapat ada panggung pertunjukan budaya berkapasitas 250 kursi, lalu juga ada ruang workshop dan edukasi budaya untuk tenun, gerabah, dan ukir kayu, multipurpose room untuk seminar dan event, serta lounge and refreshment area. Perlu saya sampaikan juga bahwa skema penguasaan lahan menggunakan sewa HGB 30 tahun di atas HPL ITDC, bukan pembelian lahan karena sesuai regulasi KEK, lahan di kawasan ini tidak diperjualbalikan kepada pihak swasta. Output akhir proyek, pembangunan MHC siap operasi dengan sertifikat layak fungsi, 70 kios terisi, dan sistem operasional lengkap. Lalu selanjutnya, mengenai struktur organisasi. Tim proyek MHC terdiri dari 32 karyawan inti ditambah sekitar 8 tenaga outsourcing dengan struktur hierarkis yang jelas, di mana di puncak terdapat pemilik proyek atau investor, lalu di bawahnya manajer proyek sebagai penanggung jawab keseluruhan, lalu juga manajer proyek membawahi 4 manajer divisi, manajer konstruksi, manajer keuangan, manajer operasional, dan juga manajer pemasaran. Masing-masing divisi memiliki staff dan supervisor sesuai bidangnya, di mana komposisi tim dirancang sesuai prinsip high performing tim, keseimbangan keahlian, dan juga pembagian peran yang jelas dan ukuran tim yang ideal untuk membangun positif sinergi. Di slide 6, yaitu mengenai work breakdown structure. Work breakdown structure proyek ini terbagi menjadi 5 fase utama yang urutan dan terintegrasi, di mana fase pertama adalah perencanaan dan persiapan, yaitu mencakup studi kelayakan, juga desain arsitektur, pengurusan perizinan, dan penandatangan kontrak sewa HGB. Lalu yang kedua, fase kedua yaitu konstruksi awal, di mana persiapan lahan dan pekerjaan pondasi serta struktur. Selanjutnya fase ketiga yaitu konstruksi utama, itu meliputi atap, fasad, dan instalasi map seluruh 2 lantai dan interior. Fase 4, penyelesaian dan pengujian, di mana landscape parkir, FAT atau SAT, seluruh sistem, dan inspeksi untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi. Lalu selanjutnya, fase 5, yaitu persiapan operasional, di mana rekrutmen 40 karyawan, onboarding, 70 tenan UMKM, dan grand opening, di mana total WBS terdiri dari 16 paket yang menjadi dasar penyusunan jadwal estimasi biaya dan network diagram. Selanjutnya, mengenai estimasi biaya proyek, di mana total rencana anggaran biaya proyek Mandalika Heritage Center adalah 40.979 M atau sekitar
44,98 miliar. Bank estimasi ini disusun menggunakan pendekatan bottom up berbasis gross floor area bangunan 6.500 meter dengan optimasi biaya melalui efisiensi pengadaan material skala besar. Komponen terbesar adalah material dan konstruksi yang senilai 3,4,81 miliar atau 77,4% dari total. Ini termasuk sewa LAN HGB 30 tahun sebesar 4,5 miliar. Ya, cadangan atau kontingensi reserve sebesar 10% dialokasikan sebesar 4,09 miliar untuk mengantisipasi risiko fluktuasi harga dan kondisi lapangan. Satu hal penting yang ingin saya tekankan bahwa angka 44,98 miliar ini adalah salah satunya basis investasi awal, di mana seluruh komponen biaya sudah mencakup modal kerja 3 bulan pertama, biaya tersembunyi di luar angka ini. Selanjutnya mengenai analisis kelayakan proyek, di mana analisis kelayakan finansial menghasilkan 4 indikator utama, yaitu benefit cost ratio sebesar 1,19%, artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan menghasilkan manfaat 1,19%. Ini di atas 1 sehingga proyek secara finansial layak. Lalu EBITDA margin di angka 63,7% per tahun. Margin operasional yang sangat sehat dengan pendapatan tahunan 99,36 miliar dari berbagai sumber termasuk sewa kios, tiket pertunjukan budaya, workshop, dan sewa multipurpose room. Lalu selanjutnya payback period kurang lebih 7 tahun 7 bulan, di mana untuk proyek infrastruktur dengan masa manfaat bangunan dan tenor sewa dalam 30 tahun. IRR sekitar 5,5% pada horizon 10 tahun. Transparansi mengenai NPV pada horizon evaluasi 10 tahun. NPV bernilai negatif minus 8,34 miliar, namun ini adalah karakter umum proyek infrastruktur padat modal, bukan indikasi proyek tidak layak. NPV diproyeksikan positif pada horizon lebih dari 12 tahun, dan dengan masa sewa lahan 30 tahun, masih ada 22 tahun arus kas positif setelah titik balik modal tercapai. Saya juga ingin menyampaikan validasi pasar, target pendapatan 9,36 miliar per tahun hanya mensyaratkan sekitar 10% dari 1,4 juta wisatawan mampir ke Mandalika Heritage Center dan berbelanja rata-rata 67.000 per orang. Angka yang sangat konservatif ini mengingat harga produk budaya NTB umumnya jauh di atas itu. Dimana kesimpulannya proyek layak dilaksanakan. Selanjutnya mengenai jadwal proyek Mandalika Heritage Center direncanakan selesai dalam 24 bulan dengan 11 aktivitas utama. Dari game chart ini terlihat bahwa beberapa aktivitas berjalan paralel untuk efisiensi waktu. Aktivitas B dan C, perizinan dan sewa lahan, berjalan bersamaan. Demikian pula aktivitas F dan G, serta I dan J. Aktivitas terpanjang adalah aktivitas E, konstruksi struktur utama selama 10 bulan, dari bulan ke-9 hingga ke-18. Ini menjadi penentu utama durasi proyek dan mendapat pengawasan paling intensif. Warna oranye pada grand chart menandakan aktivitas yang berada di jalur kritis, yang akan saya bahas lebih detail di slide berikutnya. Selanjutnya yaitu jalur kritis, mengenai network diagram dan critical path. Network diagram ini digambarkan menggunakan pendekatan awan, di mana setiap kotak mewakili satu aktivitas dan panah menunjukkan ketergantungan antar aktivitas. Perhitungan jalur kritis menggunakan metode CPM untuk mendapatkan early start dan early finish, serta backward pass untuk last start dan last finish. Hasilnya jalur kritis proyek MHC adalah A, menuju B, menuju C, menuju D, menuju E, menuju F, menuju H, menuju I, menuju C, menuju J, menuju K, dengan total float 0 di sepanjang jalur tersebut. Artinya dari 10 dari 11 aktivitas adalah kritis. Terlambatan pada salah satunya akan langsung memperpanjang durasi proyek. Satu-satunya aktivitas non kritis adalah aktivitas G, yaitu landscape dan parkir yang memiliki float 1 bulan. Indikasinya pengawasan jadwal di proyek ini harus sangat ketat, khususnya pada aktivitas E yang merupakan aktivitas terpanjang sebagai kritis. Selanjutnya mengenai progress dan performance measurement atau EVM. Sekarang di EVM salah satu alat pengendalian terpenting dalam manajemen proyek, di mana simulasi EVM dilakukan pada titik pelaporan bulan ke-12 dengan budget at completion sebesar 44.979 juta. Dari tabel di sebelah kanan terlihat 3 elemen utama, yaitu PV atau Plan Value sebesar 21,34 miliar. Ini adalah pekerjaan yang seharusnya sudah selesai. Lalu ada EV sebesar 20,49 miliar. Lalu juga ada AC sebesar 21,19 miliar. Dari 3 angka ini kita dapatkan SV sama dengan EV minus PV sama dengan negatif 846 juta. Proyek sedikit behind schedule. Lalu juga CV sama dengan EV minus AC sama dengan negatif 698 juta, proyek sedikit over budget. Indeks kinerja SPI sebesar 0,960, masih di atas toleransi 0,9, artinya tidak kritis. CPI sebesar 0,967, biaya sedikit lebih tinggi dari nilai yang dihasilkan. Proyek biaya akhir atau EAC yaitu 46,512 juta, lebih tinggi 1,53 miliar dari BAC, namun masih tertutup oleh dana cadangan 10% sebesar 4 miliar. Penyebab terlambatan adalah aktivitas E yang baru mencapai
45% dari target 50% akibat kenaikan harga baja dan upah tenaga konstruksi. Selanjutnya, mengenai kurva S dan status proyek. Kurva S ini memperlihatkan akumulasi PV dan EV dan AC sepanjang 20 bulan proyek. Di titik laporan bulan ke-12 kita bisa lihat bahwa kurva EV berada sedikit di bawah PV, di mana konfirmasi proyek behind schedule. Kurva AC berada di atas EV, konfirmasi di proyek Evercost. Yang penting itu ditekankan dua kondisi ini masih dalam batas toleransi manajemen SPI 0,96 dan CPI 0,967, belum memicu prosedur crashing penuh. Koreksi yang sudah direncanakan nambah shift kerja sore untuk mempercepat aktivitas E dan menerapkan casing pada aktivitas H dan D terlebih dahulu karena memiliki cost log terendah, masing-masing 220 juta dan 380 juta per bulan. Selanjutnya mengenai outsourcing dan procurement, di mana proyek MAC melibatkan beberapa pihak tiga yang diseleksi melalui proses pengadaan yang transparan. Untuk kontraktor konstruksi utama dilakukan seleksi menggunakan matriks evaluasi tertimbang dengan 5 kriteria, dan dari grafik ini terlihat bahwa vendor A meraih skor tertinggi yaitu 88,7 dari 3 kandidat unggul di hampir semua kriteria, terutama pengalaman dan kesesuaian timeline. Kontrak yang digunakan adalah fixed price lump sum senilai 34,81 miliar dengan durasi 16 bulan. Klausul kontrak mencakup penalti keterlambatan 1 per mil per hari, garansi konstruksi 1 tahun, dan garansi struktur utama 5 tahun. Proses RFP disusun mengikuti 9 elemen standar, mulai dari summary of needs, lalu juga statement of work, lalu spesifik teknis, hingga kriteria evaluasi. Untuk tenaga operasional digunakan 60 kerja outsourcing terdiri dari 40 satpam dan 20 petugas kebersihan beroperasi dalam 3 shift. Termin pembayaran dirancang untuk melindungi kedua pihak, di mana DP 20% kemudian bertahap sesuai milestone konstruksi dengan retensi 5% selama 1 tahun. Selanjutnya, mengenai analisis resiko dan mitigasi. Analisis resiko mitigasi 16 resiko dan 6 kategori teknis keuangan, SDM, operasional, lingkungan, dan pasar. Dari list matriks ini, 4 resiko berada di level tinggi dan menjadi prioritas utama. Resiko 1 yaitu gempa bumi. Lombok memang berada di zona seismik tinggi, di mana mitigasi desain struktur sesuai SNI ditambah dengan asuransi all risk. Resiko 2 yaitu cost overrun konstruksi, diatasi dengan kontrak fixed price, dana cadangan 10% dan monitoring EV mingguan. Resiko yang ketiga, kunjungan rendah di off season, dimitigasi dengan program event budaya rutin di panggung lantai 2 dan verifikasi segmen pasar. Resiko keempat yaitu bencana alam, ya, mitigasinya adalah asuransi all risk plus business continuity plan yang sudah disiapkan. Strategi respon mengikuti 4 pendekatan, yaitu avoidance, juga ada mitigation, dan transparency, dan acceptance. Sesuaikan dengan level dan trigger masing-masing resiko. Selanjutnya, yaitu project control dan evaluasi. Sistem pengendalian proyek MHC dirancang berjenjang dari harian hingga bulanan. Harian, yaitu supervisor konsulting memantau progres lapangan melalui checklist WBS dan dokumentasi foto. Yang mingguan, manajer proyek dan manajer keuangan review biaya versus RAB menggunakan IVM dan memperbarui Gantt chart. Per fase, konsultan manajemen konstruksi melakukan inspeksi kualitas dan FAT atau SAT pada setiap fase kerjaan. Fase bulanan, di mana evaluasi resiko dan laporan progres kepada investor. Ada 4 KPI untuk yang dipantau secara ketat. SPI minimal 0,9, CPI minimal 1,0 tingkat hunian tenan minimal 80% dalam 6 bulan, dan kepuasan pengunjung minimal 4,0 dari 5,0. Ini akan korektif otomatis dipicu jika SPI turun di bawah 0,85 selama 2 bulan berturut-turut atau CPI di bawah 0,9. Selanjutnya, dari analisis yang saya paparkan ada 5 kesimpulan utama, yaitu yang pertama, total RAB 40,98 miliar dengan BCR 1,19 dan margin EBITDA 63,7% per tahun. Yang kedua, payback period 7 tahun, 7 bulan adalah wajar dari masa sewa lahan 30 tahun, hingga masih ada 22 tahun arus kas positif sesudahnya. Yang ketiga, jadwal 24 bulan terkendali dengan EVM yang masih dalam batas toleransi manajemen. Yang keempat, 16 resiko teridentifikasi dengan mitigasi konkret dan risk owner yang jelas. Kelima, permintaan pasar telah tervalidasi dengan data real 1,4 juta wisatawan di 2005, tren naik 51,4%, target pendapatan kami hanya membutuhkan 10% dari wisatawan tersebut. Dan simulan akhir, yaitu proyek Mandalika Heritage Center layak untuk dilaksanakan dan memberikan manfaat berlapis ekonomi bagi 70 UMKM dan 40 karyawan tetap sosial bagi masyarakat lokal dan budaya melalui pelestarian warisan sastra. Demikian presentasi saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih.